warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Min madza darsukum al-ana? Qabla an nadkhul ila dars sa'aqra kashfal mudur. Man yahdur falyaqul hadir awil hadir. Afif Al-Azam, Fikri Fathur Rahman, Nabila Nuranjani, Rahel, Zara Nabila. Baik, syukur. Hadir semua ya. Baik. Masih ingat pertemuan kita yang lalu kita belajar apa? Minggu lalu itu kita belajar tentang percakapan, oke? Dan pada hari ini kita akan masuk kepada pelajaran al-qiraah. Sebelumnya Pak mau tanya, al-qiraah itu apa sih? Membaca. Jadi kemampuan berbahasa Arab itu pertama ada menyimak atau mendengar, terus ada berbicara, ada membaca, dan terakhir menulis. Gitu ya. Jadi ada 4 unsur bahasa. Kita masuk sekarang adalah membaca. Membaca kita tuh tentang usulul. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya untuk memperkuat rasa nasionalisme kita juga menyanyikan. Silakan beri bareng-bareng ya. Airku tidak kulupakan, kan berenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Karena aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kita tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya sebagaimana tema kita pada hari ini, maka Bapak ingin bertanya ke kalian, apa sebenarnya yang kalian ketahui tentang nuzulul Quran? Apakah sudah ada yang pernah tahu tentang nuzulul Quran itu apa? Nuzulul Quran apa, Royan? Sudah tahu? Belum? Sudah, apa kira-kira? Turunnya apa? Betul. Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Atau ada yang sudah tahu juga kapan biasanya nuzul Quran itu diperingati? Kapan? 17 Ramadan. Masih ingat ayat pertama yang turun? Apa tuh? Wah, bagus kalian semua ya. Hebat, berarti tepuk tangan buat semuanya. Jadi ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu adalah kata pertamanya adalah artinya baca. Oke, jadi kenapa kita harus mempelajari tentang nuzulul Quran ini dalam konteks bahasa Arab? Karena nuzulul Quran adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam khususnya. Dan kenapa penting juga? Karena dengan turunnya Al-Quran maka muncullah Islam. Ketika muncul Islam ada kata Iqra di situ, dan itu adalah kunci peradaban. Jadi menurut Profesor Quraisy Shihab, kunci peradaban itu adalah ada di ayat pertama itu Iqra. Kalau suatu negara, suatu bangsa tidak suka baca, maka yang tahu peradabannya adalah apa? Maka kuncinya justru di situ. Bacalah. Kalau kita tidak pernah baca, oke? Baik. Di pertemuan ini tujuan kita adalah
kalian nanti akan membaca sebuah teks. Karena memang temanya membaca, maka akan ditampilkan sebuah teks. Nanti kalian baca bareng-bareng, baca bersama di partner juga. Selanjutnya kalian menginterpretasikan atau menerjemahkan. Menerjemahkan itu saklek. Kalau menginterpretasikan itu sesuai dengan pemahaman. Boleh sesuai dengan kata-katanya satu persatu. Itu namanya terjemah. Kalau menerjemahkan atau mengartikan secara generik itu disebutnya interpretasi, menafsirkan. Oke. Selanjutnya adalah kalian bisa menyimpulkan ide cerita atau ide pokok dari teks yang akan kita baca. Oke. Ini adalah langkah-langkah kita. Nanti Pak Akbar akan jelaskan teksnya kita bareng-bareng. Ada kosakata, ada naskah, dan kita akan beri kelompok. Setelah itu akan diberikan permasalahan atau soal-soal yang mana kalian harus terjemahkan dan jawab. Karena itu pemecahan masalah. Nanti akan ada presentasi hasil ketika sudah dilaksanakan pembahasan. Ya, ini adalah analisis dan evaluasi. Jadi yang kalian tampilkan itu nggak apa-apa, terserah kalian sesuai dengan kelompok kalian nanti. Nanti di akhir nanti Pak Akbar akan memberikan evaluasi dan teman-teman juga akan memberikan evaluasi satu sama lain. Sebelum lanjut, tadi sudah beberapa yang jawab ya. Nuzul Quran udah tahu ya, tadi ada. Terus kata pertama apa tadi masih ya? Ikro, kata pertama. Siap belajar? Oke, baik. Ada 1, 2, 3, ada 4 paragraf Nuzulul Quran. Kalian boleh ikuti papan dan bisa lihat ke depan ke sini. Ikuti papan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nazalul Quranu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ghari Hira. Wa kana umruhu 40 sana. Tema itu jadi ini adalah kosakatanya. Jadi kalian nanti bisa melihat kosakata ini dan Bapak akan nanti bagikan juga naskah teksnya, oke? Jadi secara umum adalah Rasulullah itu menerima wahyu ketika beliau ngapain? Ketika beliau menyendiri di gua. Umur Rasulullah waktu itu berapa? 40 tahun. Coba apa 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itulah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Berapa lama Al-Quran turun kepada Rasulullah? Jadi berapa? Oke. Secara general sering disebutkan 23 tahun. Meskipun secara tafsir, secara detail tidak 23 tahun, tapi secara umum 23 tahun. 13 tahun di mana? Di Makkah dan sisanya 10 tahun di Madinah. Oke, berarti sudah paham. Nah, jadi Pak Akbar nanti akan menggunakan beberapa teks dan akan ada penugasan. Kalian nanti akan dari 4 paragraf ini akan dibagi menjadi beberapa paragraf dan kalian bisa menerjemahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya terkait makna dari sini? Sudah dipahami semua? Cemara, Pak Hifdi? Pak Hifdi, ya. Baik. Oke, silakan semuanya membuat kelompok ya. Ada 5 kelompok. Berarti kalian ada 6 orang. Silakan bergerak lagi. Pilih dari setiap kelompoknya ketua, oke? Silakan. Kelompok siapa? Askia, oke.
Lima. Jemaah. Oke. Semangat. Silakan ketua kelompok untuk menghadap ke sini. Kelompok satu mana? Kalian silakan berkumpul buat lingkaran kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Kami kelompok satu, silakan kelompok satu. Tepuk tangan buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mewakili jawaban yang telah kami diskusikan. Nanti dari nomor satu Rasulul Quran wal Muhammad ini berdiri. Setelahnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin mengoreksi teman-teman? Berarti oke ya? Oke, nomor selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mata wa aina awalul nuzulil Quran ala Muhammad. Kapan dan di mana awal turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Jawabannya fil laili sabi'ata syahron min Ramadan di malam 17 pada bulan Ramadan di bulan Hijrah. Oke, ada yang ingin koreksi? Jawabannya kelompok satu? Gak ada ya? Kita semoga tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang maju? Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4 untuk perwakilannya atau bareng semuanya nggak apa-apa, silakan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas tadi. Terjemahan dari Faqala Muhammadun ma'ana biqolati la'ana Muhammadan la'ana ummiyan. Artinya adalah kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca karena Nabi Muhammad buta huruf. Jawabannya karena Nabi Muhammad la yaqra atau tidak bisa membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih buat yang tadi sudah pada maju dan jawabannya keren-keren semuanya. Meskipun memang ada beberapa poin ya dalam penerjemahan itu masih terlalu kaku ya. Nazala Jibril ala Nabi bil wahyi wa amru bil qira. Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Jibril turun itu kan secara arti turun memang, tapi bisa diartikan Jibril mendatangi, ya kan? Jibril mendatangi Nabi, membawa wahyu, wa amaru dan memintanya. Kan menyuruh itu kurang enak didengar ya, tapi meminta. Jadi memintanya untuk membaca. Bisa jadi begitu. Jadi terjemahan itu bisa sesuai dengan preferensi kalian, interpretasi itu bebas. Tapi maknanya kalau bisa sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke refleksi muhasabah. Jadi dari cerita yang sudah kalian tadi baca dan dengar dan kalian terjemahkan, kira-kira dari cerita Nuzulul Quran tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Itu Nuzulul Quran itu hikmahnya apa kira-kira? Pelajarannya buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Betul kata Tito, katanya salah satu hikmah atau perintah di balik ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Iqra. Jadi pesannya adalah umat Islam harus rajin membaca supaya maju, supaya tidak tertinggal. Oke, ada lagi hikmah yang lain selain tadi membaca katanya? Hikmah dari turunnya Al-Quran. Silakan katakannya yang bisa menjawab. Azkia, apa Azkia? Hikmah dari turunnya Al-Quran. Kan turunnya Al-Quran lama kan ya, 23 tahun. Kira-kira hikmah yang diambil apa? Jadi karena ada yang bisa turunnya Al-Quran, jadi
kita tahu bagaimana perjuangan dunia Al-Quran yang bisa memotivasi kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran di kehidupan. Mengamalkan Al-Quran karena waktunya yang lama nanti harus ada kesabaran. Ada apa lagi guys di istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan tuntunan agama. Oke? Baik, seperti sudah dipahami dan sudah sangat jelas. Kita cukupkan pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Tapi sebelumnya persiapkan pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kitab menulis. Oke, mari kita berdoa. Lihat dia dalam Al-Quran. Amin. Oke, terima kasih. Tetap semangat, ya. Tetap semangat belajar dimanapun. Belajar bukan hanya di sekolah, belajar bukan hanya di kelas, tapi belajar sesungguhnya adalah dimanapun, di rumah, dari orang tua, dari teman, dari siapapun kita bisa belajar. Kalimat ikro itu bacalah, artinya bukan hanya membaca buku, tapi kita disuruh membaca situasi, membaca keadaan, membaca hikmah-hikmah yang Allah turunkan, yang tertulis ataupun tidak tertulis. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.